Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Shadaqallahul 'azim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khususnya para siswa dan siswi SMA Negeri 1 Astana Japura yang mengikuti kegiatan pesantren Ramadan virtual. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semua masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat, sehingga pada pagi hari ini kita semua masih bisa mengikuti kegiatan pesantren Ramadan virtual SMA Negeri 1 Astana Japura. Salat salam marilah kita curahkan kepada junjungan Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa ajaran agama Islam dari zaman kegelapan sampai zaman yang penuh dengan terang menderang seperti saat ini. Pada kesempatan pagi hari ini, Bapak akan memberikan materi tentang hikmah puasa Ramadan. Apa sih hikmah puasa Ramadan? Hikmah puasa Ramadan adalah manfaat kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Ada beberapa hikmah yang akan Bapak jelaskan pada pagi hari ini. Yang pertama, hikmah puasa Ramadan adalah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa puasa Ramadan itu bisa meningkatkan derajat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena puasa di bulan suci Ramadan ini ditunjukkan atau tujuannya adalah menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan ibadah puasa pun tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya wallahu a'lam bimuradi. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Ayat ini menunjukkan salah satu hikmah puasa di bulan suci Ramadan adalah menjadikan manusia menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, tujuan puasa Ramadan ini adalah agar menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Puasa tidak hanya sekedar menahan hawa nafsu, menahan lapar dan dahaga saja,
Tetapi puasa diharapkan nantinya ketika kita selesai puasa Ramadan, derajat ketakwaan kita itu bertambah atau menjadi orang yang bertakwa. Itu hikmah puasa yang pertama. Kemudian yang selanjutnya, hikmah puasa Ramadan bisa lebih qanaah. Apa itu qanaah? Qanaah adalah rela atau menerima takdir yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala harus menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Qanaah itu adalah kita harus menerima apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, pada situasi bulan puasa Ramadan tahun lalu yang membuat banyak orang tidak bisa pulang kampung, tidak bisa sholat berjamaah di masjid dan beraktivitas seperti biasanya karena wabah virus corona yang terjadi di dunia ini. Dengan berpuasa, maka akan muncul rasa syukur dan merasa cukup atas segala sesuatu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sikap atau sifat qanaah itu adalah termasuk dari akhlak yang terpuji. Kita ketika mempunyai sifat qanaah itu merasa bersyukur atas semua nikmat Allah Subhanahu wa taala dan merasa cukup apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sepatutnya sudah selayaknya harus mempunyai sifat qanaah. Karena sifat qanaah ini termasuk dari hikmah berpuasa di bulan suci Ramadan. Selanjutnya, hikmah yang ketiga adalah melatih mengontrol hawa nafsu. Pelajaran dari puasa Ramadan berikutnya yaitu bisa membantu atau mengontrol hawa nafsu kita. Ketika kita sedang menjalani ibadah puasa, alangkah baiknya kita menghabiskan waktu kita untuk mengerjakan hal-hal yang positif seperti tadarus Al-Quran, qiyamul lail, kemudian kita memperbanyak mengerjakan hal-hal yang disunahkan di bulan suci Ramadan ini. Kita berpuasa ini tujuannya adalah agar kita bisa mengontrol diri kita, mengontrol hawa nafsu kita, agar tidak berbuat maksiat atau berbuat yang melanggar aturan agama. Puasa pun dapat menjadi benteng bagi diri kita untuk mencegah dari perbuatan maksiat. Oleh karena itu, diharapkan ketika kita berpuasa di bulan suci Ramadan ini, kita bisa mengontrol hawa nafsu kita untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang dilarang oleh agama kita. Karena dalam hadis dinyatakan bahwasannya man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh iman dan perhitungan, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi ketika kita berpuasa dengan penuh keimanan, maka insya Allah dosa-dosa kita yang lalu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan berpuasa juga diharapkan kita bisa mengontrol hawa nafsu kita untuk tidak melihat hal-hal yang tidak baik atau tidak melakukan hal-hal yang tidak baik yang dilarang oleh agama.
Selama berpuasa juga kita setiap orang diminta untuk menjaga hawa nafsu dan melindungi diri dari godaan setan. Itulah hikmah yang ketiga. Selanjutnya, yang keempat, hikmah puasa Ramadan bisa saling berbagi. Hikmah dari puasa Ramadan adalah belajar berbagi dengan merasakan lapar. Seperti tidak makan, tidak minum seharian penuh. Seharian. Diharapkan seorang dapat berempati dan peka pada orang yang kurang mampu dan kelaparan. Sehingga alangkah baiknya untuk memberikan sembako kepada mereka yang kurang mampu, menyantuni anak yatim, piatu, dan masih banyak lagi. Jadi hikmah puasa juga dapat atau bisa kita saling berbagi atau memberikan sebagian harta kita kepada orang yang membutuhkan. Kepada orang yang tidak mampu kita beri makan, kita beri minum. Itu termasuk dari hikmah berpuasa. Karena berpuasa dapat menjadikan seorang untuk bisa saling berbagi kepada sama umat Islam. Selanjutnya, hikmah puasa Ramadan yang keempat adalah puasa baik untuk kesehatan jasmani kita. Hikmah puasa Ramadan yang kelima ialah bisa membantu kesehatan jasmani sebagaimana rohani kita. Dengan berpuasa, kebutuhan rohani akan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala dapat terpenuhi. Sedangkan secara jasmani, sistem pencernaan dalam tubuh selama sementara waktu akan istirahat dan juga memberi kesempatan untuk mengeluarkan semua kotoran serta zat-zat yang berbahaya di dalam diri kita. Jadi berpuasa juga baik untuk kesehatan. Kenapa? Karena ketika kita berpuasa itu dapat menjadikan badan kita, jasad kita itu lebih sehat. Karena apa? Karena ketika orang berpuasa itu organ tubuh kita itu beristirahat karena sedang berpuasa. Nah, karena organ kita itu beristirahat karena tidak makan dan minum, maka dapat menjadikan tubuh kita itu lebih sehat. Ya, berpuasa juga bisa menjadikan tubuh kita lebih sehat dan tidak mudah kena penyakit. Selanjutnya, hikmah puasa yang keenam adalah selalu berusaha menjadi lebih baik. Dalam keadaan berpuasa, secara tidak sadar, kita akan selalu ingin berbuat baik dan menjauh atau menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hikmah puasa Ramadan adalah kita ingin selalu berbuat baik jika kita ingin melakukan perbuatan baik itu. Maka dari itu saat berpuasa, sibukkanlah diri kita dengan memikirkan dan melakukan hal-hal yang baik, serta sekuat tenaga menjauhi perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan berpuasa kita juga agar kita menjadi pribadi yang lebih baik dari segala hal, lebih baik dari sebelumnya. Nah, oleh karena itu kita berusaha semaksimal mungkin ketika kita berpuasa
menjadilah pribadi yang lebih baik. Selanjutnya, yang keenam, hikmah puasa yang keenam adalah meninggalkan kesenangan dunia. Keutamaan dan hikmah puasa di bulan Ramadan yaitu mampu membuat seorang meninggalkan kesenangan duniawi. Jika seorang sudah merasa ada dalam titik tersebut, itu berarti dia mampu mengendalikan jiwanya. Selain itu, saat berpuasa, seorang akan sibuk memikirkan hal-hal yang baik dengan menyibukkan diri mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang terlalu tersibukkan dengan kesenangan duniawi, dapat terbuai dengan makanan yang dia lahap. Hati pun akan menjadi lalai dari memikirkan hal-hal yang baik dan lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Saat diri dapat meninggalkan kesenangan duniawi sejenak, saat itu pula dapat dikatakan bahwa kita telah mampu mengendalikan jiwa kita sendiri. Kemudian yang selanjutnya, yang kedelapan, hikmah puasa Ramadan adalah dapat berhati-hati dalam berbuat. Puasa di bulan Ramadan akan lebih afdol atau lebih utama apabila tak hanya menahan rasa lapar dan haus saja, tapi bisa menahan dan menghindari keharaman mata, telinga, perkataan, dan perbuatan. Contoh, ketika kita berpuasa di bulan Ramadan ini, semua anggota badan kita itu berpuasa. Tidak hanya kita menahan haus dan lapar saja, tetapi mulut kita berpuasa untuk tidak mengatakan hal-hal yang tidak baik, mata kita berpuasa untuk tidak melihat hal-hal yang tidak baik, kemudian telinga kita berpuasa untuk tidak mendengarkan hal-hal yang tidak baik. Jadi puasa Ramadan hikmahnya adalah agar kita dapat melakukan hal-hal yang baik. Ya. Jadi diharapkan dengan puasa ini semua anggota badan kita itu berpuasa. Artinya semua anggota badan itu dilakukan dengan perbuatan yang baik-baik saja. Kemudian yang selanjutnya, yang hikmah yang kesembilan, yang terakhir, bisa melihat hidup lebih sederhana. Kenapa hikmah dari puasa itu adalah bisa melihat hidup lebih sederhana? Apakah kamu merasa di saat bulan puasa uang yang keluar dari dompet Anda lebih sedikit dari biasanya? Ya, sebab orang berpuasa akan makan dan minum di waktu berbuka dan sahur saja. Jika sudah kenyang, pikiran kita tidak akan berpikir untuk memesan kembali makanan atau minuman. Sebetulnya, jika kita ngemil setelah waktu makan, yang utama hanyalah hawa nafsu seorang saja. Jadi dengan berpuasa kita akan lebih hidup sederhana. Karena apa? Karena kita makan dan minum ketika waktu berbuka dan ketika kita sahur pada malam hari. Ya. Jadi tidak banyak kita mengeluarkan uang ataupun mengeluarkan penghasilan kita untuk hal-hal yang tidak penting. Jadi puasa itu bisa melatih hidup kita lebih sederhana. Karena kita makan dan minum juga itu ada waktunya. Ya. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kurangan dan kekhilafan dari Bapak, karena manusia tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan milik Allah
eh, kelalaian atau kealfaan adalah milik manusia. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.